Ya, selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, hari ini sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Dan setelah menjalani rangkaian sidang dan kesimpulan pada pekan lalu, hari ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan apakah penangkapan dan penahanan Peggy Setiawan sudah benar atau salah. Dan kita akan melihat pemirsa bagaimana kondisi jelang sidang putusan pra-peradilan di PN Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Ya, selamat pagi Faisal. Bagaimana situasi jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi di Pengadilan Negeri Bandung pada pagi ini, dari pantauan kami, sejumlah pihak memang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Yang tadi kami lihat di sini adalah kuasa hukum dari Peggy Setiawan, kemudian juga ibu serta keluarga dari Peggy Setiawan pun sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Nah, Reza dan juga pemirsa, untuk berbincang atau untuk membahas soal putusan yang akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, kita akan langsung tanyakan saja ke salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Pak Mayor Purnawirawan Marwan Iswani. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Oke, Pak Marwan, pertama untuk terkait putusan ini, apa yang disiapkan oleh pihak dari Peggy Setiawan? Persiapan kami menyebut kemenangan. Optimisnya ya, tapi segala sesuatu ini kan kita belum tahu putusan dari pengadilan, dari hakim nanti. Pak, apa sih Pak yang membuat pihak dari Peggy Setiawan ini optimis, dan juga mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu poin-poin kejanggalan apa saja nih Pak yang ditemukan hingga saat ini, Pak? Satu, DPO itu adalah Peggy Peron. Alamatnya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Sementara yang dijadikan tersangka sekarang klien kami adalah Peggy Setiawan. Namanya berbeda, alamatnya di Talun, Kecamatan Talun. Wajahnya beda, ciri-cirinya, tanggal lahirnya berbeda. Dan waktu kejadian perkara, kami sudah mendatangkan saksi fakta. Peggy Setiawan ada di Bandung. Dan diperkuat lagi, ini proses yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur. Peraturan Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Kalau peraturan Kabareskrim dan peraturan Kapolri itu jelas. Dipanggil dulu, dipanggil, diminta keterangan sebagai saksi, gelar perkara langsung naik bisa dijadikan tersangka. Kalau ini kemarin tidak, dijadikan tersangka dulu, klien kami tanggal 21 ditahan, baru dicari alat bukti. Ya tadi dia menyita ijazah, KTP, KK, segala macam, termasuk foto. Apa urusan sama perkara ini? Dan kami pun menyayangkan kenapa tidak kemarin saksi fakta yang dari pihak kepolisian dihadirkan sidang pra-peradilan. Itu Mas. Saksinya sangat lemah juga. Ini yang membuat keyakinan saya sampai sekarang ini 99%. Tetapi apapun namanya, kita tidak bisa mengatakan sudah pasti tidak bisa. Kami siap menghadapi yang terjelek. Dalam hal ini sesuai pertanyaan sampai yang tadi. Pertanyaannya kan, apa yang kalau persiapan kami? Ya siap, ini paling persiapan menghadapi pokok perkara. Kalau seandainya ditolak, itu aja. Oke, baik Pak. Kemarin kan ahli dari pihak Polda Jabar mengatakan ya, yang penting dua alat bukti ini memenuhi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, dan pihak dari atau ahli ini tidak mempersoalkan soal pemanggilan terlebih dahulu lah atau apalah. Jadi intinya yang disampaikan itu dua alat bukti. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Makanya saya bilang, kami dari kuasa hukumnya pemohon meragukan profesionalnya daripada ahli tersebut. Karena setiap kami bertanya, dia berputar di sana aja. Makanya waktu itu sempat saya tanya, saudara ahli, karena ahli sudah disumpah, berikan keterangan apa sesuai dengan yang ada. Itu Mas. Dalam putusan nanti ada dua kemungkinan Pak, diterima dan juga ditolak. Mungkin boleh jelaskan langkah selanjutnya apabila diterima dan juga apabila ditolak Pak, gimana? Ya kalau diterima kami akan membebaskan si Peggy Setiawan, yang pastinya. Dan syukuran langkah kami kan. Yang kedua, kalau ditolak, kami harus siap menghadapi pokok perkaranya. Tapi kami harus siap, dua-duanya harus siap. Dalam pokok perkara nanti apakah ada penambahan dari tim kuasa hukum atau bagaimana Pak? Kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau memang masih banyak yang memang mau, tidak ada masalah. Lebih bagus, berarti kan simpati masyarakat lebih banyak. Tetapi ingat, saya sampaikan, putusan pengadilan ini menjadi perhatian masyarakat.
menjadi perhatian masyarakat. Dan kami lihat ini tidak ada alasan sebenarnya hakim itu tidak mengabulkan permohonan kami. Ini menurut kami, dari fakta hukum yang kami lihat. Tetapi apapun namanya, putusan daripada pengadilan ini nanti semuanya wajib menghormati. Termasuk kami sendiri, wajib menghormati putusan dilakukan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Terakhir, sebagai penegasan, seberapa persen yakin Peggy Setiawan ini akan dibebaskan? Keyakinan Mas, ini keyakinan. Keyakinan ada fakta hukum yang tadi saya sampaikan. Dari keterangan ahli, dari fakta-fakta yang ada, saya masih mengatakan 99%. Tetapi semuanya itu saya bilang, saya tidak mengatakan 100%. Nanti kita lihat putusan dari pengadilan. Baik, terima kasih Pak Marwan. Nanti kita lanjut lagi. Ya, Reza dan juga pemirsa, tadi adalah perbincangan kami sedikit dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang memang sudah datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani sidang agenda putusan pada pagi nanti yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti, Reza. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula tadi melalui perbincangan kami sedikit, memang pihak dari Peggy Setiawan hingga saat ini masih meyakini bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak Peggy Setiawan ini akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi ini. Karena kan memang ada sejumlah alasan mengapa pihak dari Peggy Setiawan ini masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini atau gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima. Tadi kami menyimak perbincangan sedikit melalui Pak Marwan Iswandi yang mengatakan bahwa memang ada sejumlah poin-poin yang mengatakan bahwa atau yang menjadi alasan mengapa pihaknya masih yakin hingga saat ini. Salah satunya adalah dari segi barang bukti yang dimiliki pihak kepolisian, di mana memang pihak dari Peggy Setiawan ini hingga saat ini masih meyakini betul bahwa alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini tidak kuat, dan juga penetapan prosedur yang dilakukan atau penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat menurut kubu dari Peggy Setiawan ini belum memenuhi prosedur. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Reza dan juga pemirsa, pagi ini kami memantau di Pengadilan Negeri Bandung memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk atau jelang putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Informasinya, Reza, yang kami dapatkan, PN Bandung sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal atau mengamankan jalannya persidangan putusan ini, di mana pihak dari PN Bandung telah berkoordinasi agar jalannya persidangan putusan ini bisa berjalan dengan kondusif. Karena memang, Reza, diprediksi dalam agenda putusan atau pagi ini memang akan ada sejumlah massa yang akan hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Karena memang untuk persidangan pra-peradilan ini dan juga kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini memang menuai menarik minat masyarakat untuk memantau jalannya persidangan ini. Karena memang dinilai oleh sejumlah masyarakat ada sejumlah kejanggalan yang ada di dalam kasus ini yang tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana kejanggalannya adalah soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan juga alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ini memang tidak kuat. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah memasuki tahap akhir, di mana hari ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan membacakan putusannya terkait gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima atau tidak. Memang pada agenda sebelumnya atau agenda kesimpulan sebelum menutup persidangan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan bahwa ia akan menyampaikan putusan ini dengan seadil-adilnya dan juga objektif. Dan juga Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan akan memberikan keputusan yang terbaik. Namun keputusan terbaik bukan untuk pemohon dan juga termohon, melainkan terbaik untuk hukum atau penegakan hukum yang ada di Indonesia. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang kedua belah pihak hingga tahap akhir seperti ini atau hingga tahap putusan hari ini memang sejumlah pembuktian pun telah disampaikan oleh kedua belah pihak, baik itu pemohon dan juga termohon di dalam persidangan. Di antaranya memang kedua belah pihak juga sudah menghadirkan sejumlah saksi ataupun ahli untuk membuktikan bahwa dalilnya masing-masing ini kuat. Di antaranya dari pihak pemohon yang memang hingga saat ini masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Poerong, di mana dalam pembuktian pihak dari pemohon atau dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli untuk membuktikan bahwa keberadaan Peggy Setiawan pada saat kejadian atau pada 2016 lalu bukan berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung untuk bekerja
Nah, untuk membuktikan hal tersebut memang pihak Peggy Setiawan menghadirkan 4 orang saksi fakta dan juga 1 ahli pidana. Di mana untuk saksi fakta tersebut bisa kami ulas kembali sedikit, Reza. Ada 4 saksi fakta yang dihadirkan ke persidangan pada saat itu. Di antaranya yang pertama ada Dede Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2016. Kemudian saksi fakta yang kedua ada Suarsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Yang ketiga ada Agus dan juga Riana. Nah, ini Agus Riana ini merupakan pasangan suami istri ataupun bisa dikatakan bos Peggy Setiawan yang memiliki bangunan atau tempat Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung pada saat itu. Nah, keempat saksi tersebut memang pada persidangan agenda pembuktian beberapa waktu yang lalu atau pada pekan kemarin memang menjelaskan betul bahwa keberadaan dari Peggy Setiawan pada saat itu atau pada saat Agustus 2016 memang berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Nah, kemudian kami jelaskan sedikit juga untuk ahli pidana yang dihadirkan pada saat itu juga menjelaskan bagaimana sebenarnya prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus. Di mana pada keterangannya ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan menjelaskan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Selain itu juga sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Nah, jika memang sebanyak 2 kali ini tidak didatangi, bahkan itu bisa dikatakan atau bisa dimasukkan ke dalam DPO. Nah, ini tentunya yang menjadi pembelaan dari pihak Peggy Setiawan. Dikarenakan memang sejak 2016 lalu Peggy Setiawan saat ini memang belum pernah dipanggil oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang menjadi pembelaan dari pihak Peggy Setiawan. Selain itu pemirsa dan juga Reza, dalam pembuktian tadi kami sudah jelaskan dari sisi pemohon. Kemudian untuk sisi termohon juga sudah membuktikan di agenda pembuktian dengan menghadirkan ahli pidana pada saat agenda pembuktian yang digelar kurang lebih pada pekan lalu, Reza. Di mana pihak dari Polda Jawa Barat menghadirkan ahli pidana juga yang dalam persidangan tersebut ahli pidana juga kurang lebih menjelaskan prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka ini bagaimana, kemudian langkah-langkahnya, dan juga kurang lebih sama ya seperti yang dikatakan oleh ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak termohon, di mana ahli pidana yang dihadirkan oleh termohon ini juga mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Nah, ini yang tentu menjadi pembelaan dari Polda Jabar, dikarenakan Polda Jabar meyakini bahwa pihaknya telah memiliki bahkan 3 alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Reza, kita nantikan Reza bagaimana putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Reza, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kita nantikan secara bersama-sama jalannya sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, berlangsung selama 5 hari sejak Senin 1 Juli lalu. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui berbagai bukti dan saksi yang dihadirkan. Sidang pra-peradilan terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam sudah berlangsung hampir sepekan dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang segera memasuki fase paling menentukan pada Senin 8 Juli. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua sidang, Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara hari ketiga persidangan, Rabu 3 Juli, sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka adalah Dede Kurniawan, teman dekat Peggy, Suarsono alias Bondol teman kerja Peggy, serta pasangan suami istri Agus dan Riana, selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Dalam persidangan, saksi Bondol menyebut saat peristiwa pembunuhan, ia dan Peggy serta Robi adik Peggy sedang berada di Bandung. Kuasa hukum juga memanggil ahli hukum pidana Suhandi Cahaya sebagai ahli. Dalam sidang, ahli menyebutkan bagaimana seharusnya penangkapan tersangka. Di hari keempat persidangan, giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan satu saksi ahli hukum pidana, Agus Surono.
Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan tersangka sah apabila memenuhi minimal 2 alat bukti. Pihak kuasa hukum Peggy berdebat dengan ahli Agus Rono terkait status DPO. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti Ahli meragukan di ahli yang kalau begini. izin yang mulia, saya tuliskan dulu. Ya, pokoknya dalam forum ini sehingga ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli, sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya, suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami memohon kepada yang mulia, mohon untuk diperintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan, sama termohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan dan tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi tidak jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Sementara tim kuasa hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, mengatakan ahli yang dihadirkan telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai ahli hukum pidana. Pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, breaking news, sidang putusan pra peradilan Peggy Setiawan akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.